Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang kas yang menjadi eh, tugas saya kali ini yang diberikan oleh dosen akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang kas, di mana penjelasan saya ini mengacu pada materi yang diberikan oleh dosen saya. Di sini ada kontrol terhadap kas. Banyak perusahaan membutuhkan beberapa akun kas untuk mencatat kategori dan dana kas yang berbeda. Kebanyakan perusahaan punya berbagai akun bank. Nama untuk setiap akun bank seharusnya kas di bank atau nama bank. Kontrol pencegahan, melindungi kas dari pencurian dan penyalahgunaan. Yang selanjutnya adalah kontrol deteksi, dirancang untuk mendeteksi pencurian dan penyalahgunaan kas sekaligus dapat pula mencegahnya. Jadi pencatatan kas ini memiliki dua kontrol, yaitu kontrol pencegahan dan kontrol deteksi. Selanjutnya, di sini sumber penerimaan kas pada bisnis retail yang pertama adalah penerimaan kas langsung dikelola oleh departemen kasir, atau penerimaan surat-surat juga dikelola langsung oleh departemen kasir, kemudian memiliki tiket deposit dimasukkan ke bank. Kemudian dari bank mendapatkan penerimaan deposit dan langsung disalurkan kepada departemen akuntansi, ataupun penerimaan kas, catatan registernya diserahkan kepada departemen akuntansi dan penerimaan surat bukti pelunasan atau remittance advice diberikan langsung kepada departemen akuntansi. Kemudian di sini untuk mengontrol penerimaan kas dari penjualan tunai. Total penjualan tunai 19 Maret sebesar 3.150 $3.150. Pada pita mesin cash register ternyata kas yang diterima hanya $3.142 di tangan. Berarti di sini ada kekurangan sebesar $800. Nah, ketika tidak dilakukan pencatatan seperti ini, maka kita tidak akan mengetahui berapa uang yang masuk dan berapa uang yang keluar, sehingga kekurangan atau kelebihan uang tersebut kita tidak bisa mengetahuinya. Mengontrol penerimaan kas melalui surat. Yang pertama, pegawai yang membuka surat pertama kali membandingkan jumlah kas yang diterima dengan jumlah yang tertera pada bukti pelunasan. 2. Kemudian pegawai tersebut mencap cek dan pos wesel hanya untuk disetor dalam akun bank perusahaan. Semua kas dikirim ke departemen kasir di mana cek dan pos wesel digabung dengan penerimaan dari penjualan tunai dan sebuah tiket deposit bank disiapkan. Yang keempat, bukti pelunasan beserta ikhtisar totalnya dikirim ke departemen akuntansi di mana pegawai mencatat transaksi penerimaan dan mempostingnya pada akun pelanggan. Yang kelima, salinan duplikat tiket deposit yang dicap dikembalikan ke departemen akuntansi di mana pegawai membandingkan penerimaan dengan jumlah total yang seharusnya disetor. Jadi ini adalah semacam sistem atau tata cara dalam mengontrol penerimaan kas melalui surat. Yang selanjutnya adalah kontrol internal untuk pembayaran kas. Yang pertama, kontrol kas harus menjamin bahwa pembayaran dilakukan hanya untuk transaksi yang disetujui atau authorizes. Yang kedua, kontrol kas seharusnya dapat meyakinkan bahwa kas digunakan dengan efisien. Yang ketiga, sistem dengan tanda bukti atau voucher system menjamin bahwa apa yang dibayar sesuai dengan yang diminta, diterima dan ditagih oleh pemasok. Selanjutnya adalah fitur dasar sistem voucher. Yang pertama biasanya menggunakan voucher. Yang kedua biasanya mempunyai file untuk voucher yang belum dibayar dan file untuk voucher yang telah dibayar. Selanjutnya biasanya dilakukan oleh departemen akuntansi setelah semua dokumen pendukung yang diperlukan diterima, permintaan pembelian, faktur pemasok, dan laporan penerimaan barang. Jadi voucher ini hanya bisa diterima oleh departemen akuntansi ketika semua dokumen pendukung yang diperlukan sudah diterima oleh departemen akuntansi. Selanjutnya, dalam membuat voucher, pegawai bagian piutang memverifikasi kwitansi, harga, dan keakuratan matematis dokumen pendukung dan menyimpan voucher yang telah dibayar. Selanjutnya, laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut laporan saldo rekening atau statement of account.
Rekonsiliasi bank merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Mengapa catatan perusahaan berbeda dengan laporan bank? Yang pertama adalah cek beredar, 2 simpanan dalam perjalanan, 3 biaya pelayanan bank, 4 penerimaan oleh bank, 5 cek kosong atau tidak cukup dananya, yang keenam adalah kesalahan. Tahap-tahap melakukan rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah membandingkan setiap deposit pada laporan bank dengan deposit yang belum dicatat yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan catatan penerimaan deposit yang lain. Tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Nah, di sini nih, di tahap ini kita akan menambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Yang kedua, membandingkan cek yang dikeluarkan dengan cek beredar yang muncul pada rekonsiliasi periode sebelumnya dan dengan cek yang telah dicatat. Di sini di tahap kedua, kurangkan cek beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo menurut laporan bank. Kemudian tahap ketiga, bandingkan kredit memo dari bank dengan catatan penerimaan kas. Tambahkan kredit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. 4. Bandingkan debit memo dari bank dengan catatan pembayaran kas. Kurangi debit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Yang kelima, jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya. Ayat jurnal harus dibuat untuk penyesuaian-penyesuaian pada sisi depositor yang ada di rekonsiliasi bank. Jurnal terkait dengan rekonsiliasi bank. Yang pertama adalah kas, wesel tagih, piutang bunga, wesel diterima bank. Piutang dagang, beban admin lainnya, utang dagang, kas. Nah, di sini ada macam-macam kas. Yang pertama adalah kas kecil. Ilustrasi transaksi penggunaan kas kecil. 1 Agustus mengeluarkan cek nomor 511 sebesar $100 untuk pembuatan dana kas kecil. Nah, di sini ada kas kecilnya. Kas. Oke. Akhir Agustus kas kecil telah digunakan untuk pengeluaran berikut: perlengkapan kantor sebesar $28, materai atau perlengkapan kantor sebesar $22, perlengkapan toko $35 dan biaya administratif lainnya sebesar $3. Nah, di sini kita tinggal masukkan perlengkapan kantor $55.000. Perlengkapan toko $35, beban administrasi lainnya $3, kas $88, pengisian kembali dana kas kecil. Analisis dan interpretasi keuangan. Solvabilitas atau solvency adalah kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atau debit. Analisis solvabilitas fokus terhadap kemampuan perusahaan membayar atau paling tidak mencukupi kewajiban lancar dan jangka panjangnya. Kemampuan ini biasanya dinilai dengan menguji hubungan raca. Domesday ratio. Yang pertama adalah kas dan setara kas. Di sini ada Leitner Co dan Oakley Co. Kegunaan dari dua unsur ini adalah untuk melihat kemampuan perusahaan memenuhi kewajibannya kepada kreditor dengan asumsi dalam kondisi yang terburuk. Kontrol internal terhadap kas, kontrol pencegahan, dan kontrol deteksi. Kontrol internal terhadap penerimaan kas adalah kontrol dari penjualan tunai dan dari surat. Yang ketiga, kontrol internal terhadap pembayaran kas. Yang keempat, penggunaan voucher sistem beserta fitur-fiturnya. Rekonsiliasi bank, cek beredar, simpanan dalam perjalanan, biaya pelayanan bank, penerimaan oleh bank, cek kosong atau tidak cukup dananya atau kesalahan. Yang keenam, jurnal rekonsiliasi bank untuk sisi depositor. 7, kepenggunaan kas kecil atau petty cash untuk transaksi-transaksi kecil. Dan kedelapan adalah menggunakan Domesday ratio untuk menilai solvabilitas perusahaan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.